Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Putri akan menjelaskan di pelajaran 4 dengan materi bersih itu sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan yang lainnya. Nah, hadas di sini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, Bu Putri akan menjelaskan mengenai hadas kecil. Bisa kalian lihat bahwa hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Nah, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Nah, adapun perkara yang menyebabkan hadas kecil atau hal-hal yang menyebabkan seseorang dianggap berhadas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Apa yang dimaksud dengan kubul? Kubul itu adalah tempat keluarnya air kencing. Lalu apa itu dubur? Dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut. Atau buang angin ya. Nah, jika keluar sesuatu dari kedua jalan tersebut, maka seseorang telah berhadas kecil. Yang kedua adalah hilang akal. Maksud dalam kata hilang akal di sini adalah bahwa hadas kecil juga bisa disebabkan karena hilang akal. Di antara hal-hal yang disebut hilang akal adalah seperti mabuk, pingsan, ayan, atau tidur. Kecuali tertidur dalam posisi duduk, itu tidak batal. Lalu yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Lalu yang keempat adalah memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Itulah hal-hal yang menyebabkan seseorang dianggap berhadas kecil. Nah, selanjutnya adalah tata cara bersuci dari hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Dalam berwudu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut adalah syarat sah wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. Yang pertama adalah syarat sah wudu. Apa saja syarat sah wudu? Di antaranya adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga adalah memakai air suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itulah syarat sah wudu. Untuk yang kedua adalah rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Jika rukun wudu ditinggalkan, maka wudu tidak sah. Rukun wudu diantaranya adalah yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap rambut atau sebagiannya,
Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Itulah rukun dari wudhu. Adapun sunnah wudhu adalah sunnah wudhu dilakukan untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudhu. Di antara sunnah wudhu adalah pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, membaca ta'awuz atau basmalah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, bersiwak. Lalu membersihkan lubang hidung. Selanjutnya menyapu seluruh kepala. Lalu yang ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang ke-10, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir atau yang ke-11 adalah membaca doa sesudah wudhu. Itulah sunnah dalam berwudhu. Nah, penjelasan pada hari ini cukup sampai di situ ya. Minggu ini Bu Guru cuma menjelaskan mengenai hadas kecil. Insya Allah minggu depan akan menjelaskan mengenai hadas besar dan tayamum. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.